Saudara masih bersama kami pada program Pengenalan Budaya Akademi Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, di segmen selanjutnya ini kita kedatangan narasumber yang berbeda lagi, tapi masih dengan jabatan yang sama, Ketua Program Studi dan juga Kepala Laboratorium FEBI. Kami perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama Bapak Toton Vangsturna sebagai Kepala Lab FEBI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya narasumber kita Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, Bapak Daru Anondo MSI. Assalamualaikum. Salam. Dan yang ketiga, yang paling ujung, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak MF Hidayatullah MHI. Assalamualaikum Pak MF. Waalaikumsalam. Saudara, masih sama dengan pembahasan sebelumnya seputar perkuliahan dan juga fasilitas atau pelayanan yang akan dilakukan oleh masing-masing program studi dan juga lab FEBI. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk Ketua Program Studi ya, bagaimana sistem perkuliahan dan kira-kira apa nih yang menjadi titik poin atau fokus dari masing-masing prodi. Silahkan Pak Daru untuk memulai. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Daru Anondo, dari Ketua Prodi Akuntansi Syariah. Akuntansi Syariah di FEBI IAIN Jember ada beberapa keunikan. Tadi sudah disebutkan oleh Kaprodi yang lain bahwa kita 6 semester selesai teori. Itu satu. Yang kedua, kita memiliki beberapa mata kuliah yang mendekatkan diri kepada praktek. Jadi kita tidak hanya menekankan kepada teori, tetapi kita melanjutkan apa yang ada di teori tersebut ke dalam praktek melalui laboratorium. Jadi kita bekerja sama selama ini untuk mendukung mata kuliah yang ada di akuntansi syariah sebagai sesuatu yang dekat dengan praktek di masyarakat. Begitu. Mungkin dilanjutkan untuk program studi manajemen zakat wakaf. Silakan Pak MF. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya MF Hidayatullah sebagai Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Program Studi Manajemen dan Zakat dan Wakaf hadir sejak tahun 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alhamdulillah pada saat ini sudah ada beberapa mahasiswa yang lulus dan mereka alhamdulillah juga sudah diterima, sudah bergabung dengan beberapa lembaga amil zakat dan lembaga pengelola wakaf di Jember. Sebagaimana namanya, program studi manajemen zakat dan wakaf adalah program studi yang memang intens untuk melatih, mendidik mahasiswa agar mereka memiliki kemampuan dalam memanage zakat maupun wakaf. Sebagaimana kita tahu saat ini potensi zakat dan wakaf sangat besar. Potensi zakat sendiri disampaikan oleh beberapa lembaga penelitian bahwa setiap tahun tidak kurang dari 200 triliun. Itu tentunya dana yang sangat besar. Potensi wakaf juga demikian, juga tidak jauh berbeda dengan potensi zakat, yaitu sekitar 130-an triliun setiap tahun. Dana-dana tersebut, potensi-potensi tersebut selama ini belum tergali secara maksimal. Untuk itu adanya prodi manajemen zakat dan wakaf, kita menyiapkan sarjana-sarjana yang profesional yang kita harapkan nanti mereka bisa menggali dana zakat dan wakaf tersebut serta mengelola dana zakat dan wakaf tersebut dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan para mustahik yang berhak. Sehingga ini menjadi penting bagi prodi zakat dan wakaf untuk betul-betul menyiapkan mahasiswanya dengan beberapa mata kuliah yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya insani, sehingga mereka bisa menjadi pengelola zakat dan wakaf secara profesional. Dan saat ini alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan seluruh lembaga amil zakat dan wakaf, atau kita bahasakan dengan seluruh organisasi pengelola
zakat se-Jember, dan kita sudah aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat tersebut. Kita juga libatkan mahasiswa sehingga mereka sejak awal, sejak dini sudah terlibat langsung, tahu praktek langsung bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf tersebut. Mungkin itu sekilas gambaran tentang Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya kembali ke Pak Daru nih untuk program akuntansi syariah. Kalau di zakat tadi kan dijelaskan secara detail, mahasiswanya inginnya seperti apa, ketika lulus seperti apa. Nah, kalau untuk akuntansi bagaimana Pak Daru? Jadi di dalam kurikulum yang ada di akuntansi syariah disusun, kita berkonsultasi, bekerja sama dengan seluruh stakeholder kan gitu. Artinya semua kita libatkan dalam penyusunan kurikulum. Jadi insya Allah akan menyesuaikan dengan kepentingan mereka. Jadi pertama yang kita libatkan adalah menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum adalah tadi profesi akuntan. Jadi jangan khawatir apakah kemudian bisa melanjutkan ke kuliah S2 akuntansi. Gelar kita sama, jadi kita di akuntansi kita menggunakan S-Akun sama dengan yang ada di luar, di perguruan tinggi negeri yang lain. Jadi yang kedua setelah profesi adalah teknologi yang kita menjadi penekanan juga. Jadi ada profesi teknologi. Jadi jangan khawatir, kita akan mengenalkan kepada mahasiswa. Saya kira semua kita tahu ya, semua akuntansi pasti sekarang sangat terbantukan oleh atau bergantung kepada teknologi. Nah, setelah teknologi kita yaitu tuntutan pasar. Nah, ini pasti, yang agak PR-nya berat. Ya, PR-nya berat ya. Dalam hal itu kita berkonsultasi maunya yang diinginkan oleh pasar seperti apa. Jadi kita aplikasikan ke dalam kurikulum. Dan secara umum, kalau secara umum kan ada globalisasi. Nah, jadi kita menyiapkan mahasiswa kita untuk sanggup menyongsong globalisasi tersebut. Jadi tidak hanya menjadi tadi ya bookkeeping saja yang seperti kita, tetapi beyond numbers katakanlah, istilahnya seperti itu, di atas angka-angka. Jadi yang kita katakanlah kita harapkan dari mahasiswa kita menjadi tidak sekedar jadi bookkeeper, tetapi menjadi analis. Jadi analis laporan keuangan. Jadi ada beberapa yang kita ajarkan secara garis besar. Yang pertama adalah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, perpajakan. Paling tidak itu. Jadi ada tambahan pasti keilmuan Islamic Studies yang pasti kita dapatkan di IAIN Jember. Jadi Islamic Studies tersebut menjadi unggulan kita. Jadi itu yang menarik Pak. Ya, jadi S-Akun plus sebetulnya. Kalau di perguruan tinggi negeri yang lain hanya mungkin jadi S-Akun saja. Tetapi kalau kita adalah S-Akun sarjana akuntansi plus. Ada Islamic Studies atau ya mungkin ya itu. Jadi jangan khawatir, kita sudah menyusun kurikulum secermat mungkin. Jadi menangkap fenomena yang ada di lingkungan kita, kurikulumnya kekinian, karena seperti itu. Update ya Pak. Update. Ya, alhamdulillah baru tahun 2019 kemarin, ya tadi menyelesaikan teori dalam waktu 6 semester, 3 tahun selesai teori dan selanjutnya semester 7 tinggal tugas akhir. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi seperti yang tadi disampaikan untuk tidak lulus tepat waktu, apalagi dibantu oleh sarana lab yang luar biasa. Ya. Berbicara mengenai lab nih, harapan dari ketua program studi tadi kan masing-masing menjelaskan bahwa setiap perkuliahan materi yang disampaikan itu dibarengi juga dengan praktek. Ya, betul sekali. Nah, kalau praktek berarti kan kita fokusnya ke lab nih. Betul. Bagaimana Pak untuk persiapan atau fasilitas laboratorium FEBI yang bisa dinikmati oleh adik-adik mahasiswa? Silahkan Pak Tonton. Baik, terima kasih Mbak Lia. Sebenarnya untuk laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini sudah merupakan
tolok ukur ya untuk kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Memang sejauh ini kita menjadikan laboratorium kita ini sebagai fasilitator untuk 4 prodi yang ada di FEBI ya, mulai dari laboratorium untuk perbankan syariah, laboratorium akuntansi syariah, laboratorium ekonomi syariah, dan juga laboratorium manajemen zakat dan wakaf ya. Nah terus untuk penunjang kegiatannya yang jelas kita memaksimalkan dari sisi prakteknya ya, sehingga kedepannya ketika mahasiswa ingin belajar lebih dalam sebagai kelanjutan dari materi pada saat kuliah, mungkin secara teori, nah ini perlu ada program praktikum yang itu bisa dikembangkan di laboratorium. Yep. Seperti itu. Ini menarik nih mengenai praktek. Nah, apalagi kan sekarang dibarengi dengan era pandemi ya. Nah, kita perkuliahan dihimbau untuk daring. Nah, bagaimana untuk sistem perkuliahan yang melibatkan praktek nih, Pak? Monggo mungkin ketua program studi dulu. Monggo. Kiat-kiatnya bagaimana nih? Ya, terima kasih Mbak Lia. Jadi terkait praktek pada masa pandemik, saat ini kalau kita lihat di di berbagai forum tentang pengelolaan zakat dan wakaf itu sedang banyak dilakukan atau sedang banyak diadakan webinar terkait zakat dan wakaf. Mungkin karena memang pada masa pandemi ini dirasa saat yang tepat bagi pengelola zakat dan wakaf untuk bergerak, untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Karena itu pada masa pandemik seperti ini praktek-praktek yang kami persiapkan untuk mahasiswa adalah tidak mahasiswa yang pertama memang kita bekali kerjasama dengan laboratorium ya, kita bekali mereka software yang harapan kita dengan bekal software tersebut mahasiswa bisa mengaplikasikan penghimpunan dana termasuk juga penyaluran dana secara akuntabel, bisa diterima oleh masyarakat, bisa dibaca dan seterusnya, sehingga mahasiswa betul-betul memahami itu. Dan terkait pelatihan terkait praktek penghimpunan dan penyaluran itu terkait akuntansinya, karena di manajemen zakat juga ada mata kuliah akuntansi zakat dan wakaf, itu kita laksanakan dengan difasilitasi oleh laboratorium secara daring. Namun terkait praktek langsung ke lapangan juga kita lakukan ya, karena memang tidak mungkin penghimpunan dana kita hanya duduk di kantor kita, termasuk juga penyaluran dana kita laksanakan sementara kita hanya di kantor, mahasiswa di kos atau di rumah masing-masing. Karena itu tidak mahasiswa juga kita terjunkan juga terkait PPL ya, terkait kegiatan sosial ya. Jadi kita libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga amil zakat. Misalnya beberapa saat yang lalu Basnas Jember bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah dan seluruh organisasi pengelola zakat se-Jember melakukan roadshow atau mereka ke beberapa tempat dalam rangka untuk bakti sosial. Kita libatkan juga mahasiswa kita untuk ikut di situ. Ketepatan kita juga punya unit pengumpul zakat. Jadi kita punya lab unit pengumpul zakat yang itu bisa menjadi praktek buat mahasiswa untuk langsung tahu bagaimana cara penghimpunan dan penyaluran zakat. Dan ketika itu mahasiswa betul-betul ikut terlibat. Namun tetap memang harus menggunakan protokol kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah. Misalnya harus cuci tangan, harus menjaga kebersihan, termasuk juga menggunakan masker. Nah, jadi usaha-usaha itu kita laksanakan. Jadi kegiatan sosial atau PPL praktek langsung kita laksanakan, namun tetap kita menjaga kesehatan, jangan sampai kita juga terpapar COVID tersebut. Jadi alhamdulillah sampai saat ini, dan kita berdoa semoga kita juga semua
terlindung dari pandemik ini. Dan alhamdulillah mahasiswa PPL praktek langsung ke lapangan juga tetap jalan dan mereka tetap bisa melaksanakan itu tanpa banyak kendala. Tapi memang kalau dibandingkan dengan tidak adanya pandemik tentunya memang agak berbeda. Namun alhamdulillah tetap proses belajar mereka, praktek mereka tetap bisa terlaksana. Saya kira gitu. Iya. Kalau dari akuntansi syariah bagaimana Pak Darul? Baik Mbak, kalau akuntansi syariah kan prakteknya tadi saya sebutkan paling tidak ada beberapa yang berbasis mata kuliah, ya, pertama praktikum akuntansi keuangan, praktikum akuntansi menengah, praktikum akuntansi lanjutan, dan kemudian ada audit dan pajak. Tidak, memang dalam kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk tatap muka, jadi kita school from home ya, SFH. Jadi kita sarankan untuk dosen dan mahasiswa untuk melakukan sistem daring kan gitu. Jadi tetap berjalan kita. Jadi materi ya kita beri secara online. Jadi tetap kita berjalan seperti semula, cuma caranya saja yang berbeda. Tempat yang berbeda. Ya, saya kira itu, Mbak. Ya. Mungkin bisa saya tambahkan begini, Mbak. Ya. Kita di laboratorium ini sudah menyediakan ya untuk menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Jadi kita juga menyediakan laboratorium yang sifatnya virtual ya. Jadi mulai dari kebutuhan mahasiswa baik itu perorangan, kelompok maupun komunitas itu kita sediakan yang berbasis virtual. Jadi diantaranya seperti pengenalan software untuk manajemen zakat misalkan ini ada, terus kemudian ada manajemen koperasi untuk perbankan ini juga ada, terus kemudian ada juga beberapa software untuk retail ya, pengelolaan seperti yang berhubungan dengan bisnis-bisnis seperti itu ya. Itu kita sediakan semuanya secara online dan itu bisa diminta melalui bisa download. Kita sediakan websitenya juga yang nanti bisa diunduh oleh mahasiswa di febrilabcenter.wordpress.com ya, itu nanti semuanya bisa diambil itu keperluannya apa, baik itu surat menyurat untuk kegiatan seperti magang mandiri ataupun praktek pengalaman lapangan atau PPL. Nah, itu semuanya ada di situ, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mungkin berhubungan dengan penggunaan laboratorium seperti itu. Nah, seperti PPL saja sekarang ini juga menggunakan PPL versi virtual ya. Jadi mereka mulai dari prodi perbankan syariah, ekonomi syariah, terus kemudian manajemen zakat dan wakaf ya. Akuntansi syariah juga sama. Ini semuanya kita gunakan fasilitasi menggunakan sistem virtual ya. Seperti itu. Kemudian Pak, untuk aktivitas lab sendiri ya, itu bagaimana keterlibatan mahasiswanya? Apakah semuanya merata boleh mengakses ataukah ada prosedur tertentu begitu Pak? Ya, ini tergantung kapasitas masing-masing ya. Jadi keperluannya apa? Kalau untuk level praktikum yang berbasis perkuliahan ya, nanti itu nanti akan hubungkan sama dosen masing-masing itu. Terus kemudian kalau yang sifatnya sudah terprogram ya seperti PPL ini itu nanti sistemnya akan mengikuti alur yang kita buat di laboratorium seperti itu. Nanti di situ ada syarat-syaratnya kapan dia harus mulai memprogram PPL misalkan. Nah, itu semester 6 sudah bisa. Kalau kemarin semester 7 baru memprogram program PPL, tapi sekarang sudah semester 6 itu sudah bisa, dan itu setahun 2 kali untuk PPL-nya. Yang awalnya hanya 1 kali saja. Jadi di bulan Januari sama bulan Juni. Itu untuk masing-masing mahasiswa atau periodenya saja, Pak? Untuk 2 kali itu? Apakah satu mahasiswa 2 kali PPL atau periodenya? Ya, kita sesuaikan dengan ini ya jadwal KKN ya yang diselenggarakan oleh LP2M. Jadi mereka juga menggunakan 2 season ya, bulan Januari sama bulan Juni. Jadi gelombang nanti kita gitu ya dibikin 2 gelombang ya, atau
2 season untuk mempermudah. Kenapa ini kita agak majukan? Karena kita juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang nantinya ingin mengejar target, ingin cepat lulus seperti ya. itu ya. Jadi semester 7 pun sudah bisa lulus ya. Betul. Seperti itu. Insya Allah nanti kedepannya akan bisa dirasakan oleh mahasiswa. Betul. Berbicara mengenai target lulus nih Pak ya, Iya. terutama untuk masing-masing prodi. Kira-kira ini untuk alumni atau calon lulusan, kalau mereka sudah lulus dari masing-masing prodi manajemen zakat ataupun akuntansi syariah, mereka mau kemana nih Pak kira-kira? Baik, kita lihat di realitas dulu Mbak ya. Jadi mahasiswa kita memang banyak yang diterima langsung setelah lulus. Jadi ada yang menjadi bekerja di lembaga keuangan bank maupun non bank, bekerja swasta, dan juga ada yang melanjutkan di S2 dan seterusnya. Jadi saya lihat ya kalau kita memimpikan mahasiswa kita menjadi akuntan manajemen, ada juga sudah akuntan keuangan, saya kira sudah ada juga, dan pajak juga ada yang kemudian bekerja di pajak di perusahaan dan seterusnya. Dan juga di studi lanjut. Nah, studi lanjut pun sudah ada yang menjadi mahasiswa S2 akuntansi, mungkin itu Mbak. Kalau manajemen zakat wakaf, apakah dia berkecimpung di Basnas mungkin, ataukah ada pengembangan yang lain PMF? Monggo. Terima kasih Mbak Lia. Jadi terkait alumni dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, mereka memang kita persiapkan untuk yang pertama menjadi pengelola, zakat dan pengelola wakaf. Namun mereka juga karena memang struktur kurikulum yang kita siapkan, semua prodi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu memiliki kita susun mata kuliah dasar yang mereka juga menguasai ekonomi makro mikro, menguasai dasar-dasar manajemen, menguasai akuntansi, termasuk juga ada mata kuliah manajemen bank syariah juga. Karena itu mereka alumni prodi manajemen zakat dan wakaf, seandainya mereka mau berkiprah di lembaga keuangan syariah pun mereka bisa masuk. Meskipun untuk saat ini karena baru beberapa yang lulus untuk angkatan pertama, mereka lebih banyak yang berkecimpung sesuai dengan program studi mereka, yaitu mereka berkecimpung di lembaga zakat. Jadi ada beberapa yang sudah masuk di lembaga zakat. Untuk di Jember ada yang namanya lembaga zakat yatim mandiri. Mereka juga ada yang masuk di lembaga zakat di DSF, ada juga yang sudah aktif di Basnas dan beberapa yang lain. Jadi yaitu saya lihat memang mungkin hasil kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini, dan mereka memang sudah beberapa sudah terlibat ketika mereka sejak semester 5, bahkan sebelumnya mereka sudah terlibat aktif di beberapa lembaga tersebut, sehingga ketika mereka lulus mereka juga bisa langsung direkrut oleh lembaga-lembaga zakat tersebut. Ya, memang perlu diinformasikan bahwa akuntansi syariah dan manajemen zakat wakaf ini merupakan prodi baru ya di FEBI, tetapi luar biasa sudah akreditasinya sudah B. Ya, dan ini menunjukkan bahwa kerja keras yang luar biasa dan insya Allah memiliki potensi-potensi yang baik ke depannya, khususnya untuk mahasiswa FEBI. Amin. Begitu. Amin. Terakhir Pak, untuk alumni, adakah ikatan alumni khusus masing-masing prodi? Atau masih sementara ini bergabung alumni fakultas atau sudah punya sendiri? Silakan. Sementara ini masih bergabung ya, karena belum terlalu banyak akuntansi, masih karena masih baru ya. dan masih meluluskan 2 angkatan Ya, kan. mudah-mudahan nanti kedepannya semakin banyak peminatnya begitu ya. Amin. Ya, itu tadi dialog kita dengan narasumber kita, Kaprodi Akuntansi Syariah, Manajemen Zakat Wakaf, dan Kepala Lab FEBI. Terima kasih atas kehadirannya, salam sukses untuk panjenengan semuanya. Dan saudara, jangan kemana-mana, setelah ini kita juga akan kembali lagi dengan segmen berikutnya, masih dalam program Pengenalan Budaya Akademik Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.